Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Septian Galih Chandra Hermawan, Pendeta Baku yang ada di Pasamuan Turen. GKJW Jemaat Turen memiliki 3 pepantan. Pepantan Gedok Wetan, Pepantan Pojok, dan Pepantan Majang Tengah. Pepantan Gedok Wetan berada di lingkup Kecamatan Turen, sedangkan Pepantan Pojok dan Majang Tengah berada di lingkup Kecamatan Dampit. GKJW Turen memiliki KK 391 dan jiwa 1.144 jiwa. GKJW Jemaat Turen baik induk dan pepantan mempunyai program renovasi gedung gereja dan sarana penunjang. Untuk itu kami memohon dukungan doa dari panjenengan semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, rangkaian kegiatan di bulan keluarga GKJW akan berakhir pada hari ini. Namun tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga senantiasa berlanjut. Menjadi tugas kita untuk terus membangun persekutuan kasih, saling melayani, saling menguatkan di antara anggota keluarga, dan menjadi tanggung jawab kita untuk terus menjaga dan memelihara kehidupan keluarga di dalam terang kasih Kristus. Keluarga sebagai pondasi jemaat akan selalu kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan, manakala setiap anggota keluarga menyerahkan sepenuhnya kehidupan keluarganya di tangan Tuhan Yesus Sang Pemimpin keluarga. Kini bersama keluarga kita masing-masing, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 21, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Ia bawa rasa bahagia
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah penutupan bulan keluarga GKJW tahun 2021 kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, Yesus Kristus sang pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang selalu ada menyertai dan memberkati keluarga kita. Ia setia memimpin dan menuntun perjalanan hidup keluarga kita. Di dalam setiap pergumulan dan setiap kesulitan hidup, keluarga kita diberikan pertolongan dan jalan keluar, sehingga kita bisa menghadapi dan melewati setiap pergumulan dan kesulitan hidup itu bersama Tuhan Yesus, sang pemimpin keluarga. Jadikanlah tema hari ini sebagai pedoman keluarga kita yang selalu menerangi keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mari bersama-sama kita merespon dengan kita bernyanyi dari PKJ 288, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Inilah rumah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pertobatan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam pertobatan ini 1 Samuel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13.
Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, berkaca dari firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa kelalaian orang tua dalam mendidik, mengingatkan dan menegur anak yang berbuat salah akan menyebabkan penghukuman dari Tuhan kepada orang tua, sebagaimana yang dialami oleh Imam Eli. Dia yang membiarkan anaknya, Hofni dan Pinehas, berbuat dosa tanpa mengingatkan atau memarahi mereka atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Demikian pula kita mungkin seringkali lalai dan abai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik dan meneladankan kebaikan bagi anak-anak kita. Sebaliknya, sebagai anak, mungkin kita juga seringkali tidak memperhatikan didikan dan ajaran orang tua kita. Oleh karena itu, mari kita saat ini menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, kita nyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama-sama saya dan panjenengan, kita semua sudah mengakui, menyadari atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa, memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan Allah berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah bagi kita semua, demikian sabda Tuhan.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman yang mendasari berita anugerah saat ini, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 ini, menegaskan kepada kita semua ada pengampunan. Mari bersama-sama kita meresponnya dengan kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat 34, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, Disalib Yesus di Kalvari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Doa dan pembacaan yang akan dilayani oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menghadap ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan yang indah sudah Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, jauhkan dari kuasa jahat Tuhan yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat yang ke-16, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita semua
yang dengan setia melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Shalom. Puji Tuhan, Allah baik dalam kehidupan kita semua, yang selalu memberikan penyertaan dan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah Minggu saat ini, kita bersama-sama menghayati penutupan bulan keluarga. Tema yang sudah disiapkan bagi kita untuk kita bersama-sama merenungkannya, menghayati, yaitu Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sejenak menghayati akan hal itu, bahwa semua keluarga pasti pernah mengalami krisis atau menghadapi dinamika kehidupan. Bisa juga dikatakan pernah mengalami pergumulan hidup. Pergumulan di dalam keluarga bisa jadi hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dengan orang tua, dan yang lainnya yang kurang harmonis. Pergumulan dalam pekerjaan dan usaha saat ini, perekonomian yang tidak menentu. Pergumulan dalam bergereja selaku keluarga Allah, bahkan pergumulan pribadi lepas pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana bacaan kita saat ini berbicara tentang hal itu, yaitu berbicara Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bacaan kita saat ini ada dua kisah yang dapat menguatkan iman dalam kehidupan kita semua. Yang pertama dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu tertulis di dalam bacaan kita ayatnya yang ke-10. Hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Akhirnya yang terjadi sisa 12 bakul penuh. Yang kedua, ketika para murid sedang berlayar menyeberang danau menuju Kapernaum, tiba-tiba laut bergelora karena angin kencang. Pada waktu itu para murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Apa respon para murid? Respon yang dialami para murid ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-20 ditegaskan, tetapi ia berkata kepada mereka, kepada para murid yang takut tadi, aku ini, jangan takut. Seketika itu laut menjadi tenang dan para murid segera sampai tujuan. Dari bacaan saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita mendapatkan kekuatan iman. Dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu di tengah situasi lapar dan kekhawatiran para murid. Yang pertama, di ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid
untuk menyuruh orang-orang tersebut duduk di atas rumput. Kata duduk dalam ayat ini, Tuhan Yesus inginkan kita bersikap tenang dan tidak berlari-lari dalam rasa cemas dan khawatir ketika menghadapi pergumulan hidup di dalam keluarga. Yang kedua, dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di ayatnya yang ke-11 dituliskan bahwa Tuhan Yesus mengucap syukur. Apa maksudnya? Jemaat yang diberkati Tuhan, ketenangan tersebut diikuti dengan ketaatan terhadap Tuhan, meminta dalam doa, dan memiliki waktu saat teduh bersama Tuhan, membuat kita mengerti langkah apa yang dapat kita ambil. Selanjutnya, jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air, mengingatkan kepada kita semua, baik saya dan panjenengan, seperti yang ditegaskan di ayat yang ke-20, dikatakan, "Aku ini." Jangan takut. Jangan takut dalam menghadapi dinamika kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus hadir dalam hidup kita masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang bagaimana respon dalam kehidupan kita? Respon iman saya dan panjenengan semua. Respon dalam kehidupan ini, apa yang harus kita perbuat? Benar, tenang, jangan takut, tetap berdoa. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini juga ditegaskan dalam daftar bacaan yang kedua. Di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Doa Paulus. Di ayat yang ke-20 ditegaskan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bisa ditandai di Alkitabnya masing-masing, bahwa bacaan ini di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 ditegaskan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Bahwa apa? Penyertaan Allah, berkat Allah sudah hadir dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita merasakan atau tidak? Intinya adalah Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu memberikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita jangan khawatir menghadapi pergumulan di tengah keluarga kita semua. Tenang dan berdoa. Percayalah, Tuhan Sang Pemberi berkat akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bagaimana respon iman panjenengan saat ini? Apa masih ragu? Buktikan. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menghayati dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami, yang sudah menyertai dan memberkati kami dalam hidup ini. Bersama-sama pada saat ini kami berdoa, memohon, berharap, dan percaya kepada Tuhan Allah dalam hidup kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing, Engkau selalu memberikan pertolongan dan berkat. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi pemerintahan, bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Tenaga medis, Tuhan berkati. Dan Tuhan berikan pertolongan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Dan kami juga berdoa bagi program vaksin yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja kami, dimanapun berada, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga yang menghadapi dinamika kehidupan. Berkati keluarganya masing-masing, berkati hubungan keluarganya, berkati perekonomiannya, sehingga di dalam kehidupannya semakin nyata kasih dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pekerjaan dan usahanya. Kami juga berdoa bagi anak-anaknya. Berkati anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan berkati di dalam belajarnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berproses dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan, yang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan berkati, sehingga kasih Allah semakin nyata dalam kehidupan warga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Demikian seru harapan dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu,
kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan telah kita terima dalam kehidupan kita, baik itu berkat kesehatan, kekuatan, pekerjaan, dan keluarga. Untuk itu marilah kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Dasar kita mempersembahkan dari Mazmur 118, ayatnya yang ke-19 sampai ke-21 yang demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Pengumpulan persembahan diiringi PKJ 216, bait yang pertama dan yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hanya bagimu segala puji dan kemuliaan dan syukur, yang mana Tuhan sudah memberkati di setiap kehidupan kami. Ya Allah, terimalah persembahan yang telah kami persembahkan hanya bagimu ini sebagai sarana di dalam pelayanan di GKJW. Ya Tuhan, terima kasih
Inilah seruan doa dan ucapan syukur kami. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengakhiri ibadah penutupan bulan keluarga ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga, senantiasa menyertai dan menolong keluarga kita. Mari kita menyerahkan diri dan keluarga di tangan Tuhan, agar kita senantiasa mampu menghadapi dinamika pergumulan hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa berkat-berkat Tuhan dan kasih penyertaan-Nya senantiasa ada pada diri dan keluarga kita masing-masing. Kita merespon dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 417. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. Usahamu sendiri takkan menolongmu, Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan dan pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.